Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kenalkan, saya Rahmat Agung Aprianto dari jurusan Sejarah Universitas Negeri Malang, offering di angkatan 2021. Saya di sini mungkin akan sedikit menjabarkan mengenai bagaimana pendidikan Indonesia ini seharusnya. Menurut saya, pendidikan merupakan salah satu hal terpenting yang harus dikembangkan dalam berjalannya suatu negara. Karena dengan adanya pendidikan, maka akan tercipta generasi-generasi pemikir yang kelak akan menjadi penggerak dari suatu negara untuk melangkah ke arah yang lebih baik. Kemudian sistem pendidikan di Indonesia sendiri telah silih berganti mengalami perubahan seiring dengan pergantian pemimpin-pemimpin negara Indonesia. Dan pada saat ini kita mengenal adanya kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini sendiri diharapkan mampu mewujudkan pembelajaran yang merdeka, suasana belajar yang merdeka, dan terciptanya merdeka belajar. Kemudian menurut saya dengan anggaran sebesar 612,2 triliun dalam APBN 2023 tentu saja diharapkan akan dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk mewujudkan sistem dan mutu pendidikan di Indonesia. Kemudian dengan anggaran yang sebegitu besarnya, maka tidak mustahil untuk memberikan pemerataan pendidikan ke seluruh wilayah Indonesia. Menurut saya agaknya cukup mencengangkan apabila melihat sebegitu besarnya anggaran yang disediakan untuk pendidikan, namun pendidikan Indonesia sendiri di tahun 2023 berada di peringkat ke-67 dari 203 negara. Dan pada tahun 2022 pun pendidikan di Indonesia menempati peringkat ke-67, yang mana hal tersebut menunjukkan bahwa tidak adanya peningkatan di sistem pendidikan di Indonesia. Selanjutnya, menurut pandangan saya, untuk dapat mengembangkan pendidikan Indonesia ke arah yang lebih baik, maka seharusnya dapat dilakukan mulai dari memperhatikan detail-detail kecil seperti pemberian insentif guru secara tepat waktu, yang mana mungkin saat ini kerap kali dikesampingkan gitu. Kemudian dengan diperhatikannya kesejahteraan guru, maka dengan itu diharapkan akan membuat profesi guru ini menjadi profesi yang diperebutkan begitu dalam tanda kutip, sehingga orang-orang akan berlomba gitu dengan usaha yang maksimal untuk menjadi seorang guru. Karena berdasarkan yang saya lihat, Indonesia sendiri ini kekurangan tenaga pengajar yang fresh, sehingga hal yang telah saya sampaikan semoga bisa menjadi solusi. Kemudian selanjutnya, menurut pandangan saya, untuk bisa meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, maka menciptakan suasana kelas yang menyenangkan juga akan mendorong majunya mutu pendidikan di Indonesia. Karena hal tersebut akan membuat para peserta didik merasakan adanya rasa nyaman pada saat pembelajaran, yang mungkin juga akan mendorong meningkatnya motivasi para peserta didik untuk belajar. Selanjutnya, menurut informasi yang saya dapatkan dari guru SMA saya, ini dari Pak Fajri, guru SMA guru sejarah SMA Muhammadiyah 13 Jakarta. Beliau ini sempat menyampaikan bahwa pada kurikulum merdeka nanti ini murid-murid bisa memilih pelajaran-pelajaran apa saja yang ingin mereka ikuti. Dan menurut saya hal ini merupakan suatu terobosan yang menarik. Ya, walaupun hal-hal seperti itu sudah diterapkan terlebih dulu di negara-negara di luar sana. Namun terobosan seperti ini patut untuk kita dukung dan kita tunggu apakah terobosan ini dapat bekerja dengan baik dan dengan optimal atau tidak. Selanjutnya, yang terakhir yang mungkin bisa saya sampaikan mengenai bagaimana pendidikan Indonesia seharusnya. Ya, ini menurut saya dengan APBN yang sebegitu besarnya, maka diharapkan pendidikan tidak menjadi hal yang begitu memberatkan baik untuk tenaga pendidik
maupun para peserta didik. Pendidikan seharusnya menjadi hal yang dapat dinikmati dan dirasakan oleh berbagai kalangan masyarakat. Pendidikan seharusnya tidak menjadi barang yang eksklusif, dan pendidikan seharusnya membantu. Oke, sebenarnya saat itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapere aude. 'Cause in the end we're all buried deep inside the same hole.